warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adana ni'amillahi wa afdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini di majelis yang penuh berkah, di mana menghadiahkan Fatihah, di mana ta'limul muta'alim, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu setiap hari, setiap waktu membagi-bagikan rezekinya zahir batin, di mana majelis Nur Rahman yang mana ini adalah waktu yang mudah-mudahan menjadi manfaat. Salawat serta salam kita haturkan ke hari bahagia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendekat yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawadatan fil qurba. Dikatakan kita mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Nurul Rahman Kiai Asep Safuruddin, matanallah betul hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Buya Nyai, mudah-mudahan sehat afiat, selalu taat kepada Allah, kepada Rasul, dan dimudahkan segala urusannya. Dan kepada antum mahadzirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikannya segala sesuatu, ilmu, zikir, ibadah, terutama salat, itu bekal untuk nanti di akhirat kala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan salat. Begitu penting salat ini, begitu utama salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada satu ayat di Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Nabi menyampaikan ayat tersebut kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, sembahlah aku, maka yang menyembah itu kita akan disebutnya Allah. Inna dina indallahil Islam, dikatakan agama yang dibenarkan Allah di sisi Allah Islam. Selain daripadanya enggak diterima, mardud, tertolak. Allah enggak terima. Fahuwa ra'at. Bahkan kita ini kadang kalau kita Islam, kita melakukan amal sesuatu, kita enggak ngerti ilmunya, juga sama, ra'at, tertolak. As-salat ini, sembahyang ini, Nabi mengingatkan kita, as-salatu imaduddin, dikatakan salat itu tiangnya agama. Andai kata hidup rapih salatnya, ia perhatikan betul-betul fulanah seorang perempuan itu salatnya, ia mendapatkan keselamatan, jaminan Allah pasti.
ia memperhatikan betul-betul sholatnya. Jadi ia belajar tentang gaib ilmu tentang sholat. Bagaimana takbiratul ihram, bagaimana sujud, bagaimana salam. Dan dikatakan seorang ini mengerjakan sholat ini adzikru jawarih, dikatakan sholat itu ibadah anggota badan. Wah Habib, berarti ini sholat ini hanya bersifat zahir, bukan. Hati itu di badan, ya. Hati itu ada di tubuh kita. Galab Imam Ghazali, Imam Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali memberitahukan hati itu di sini, hati. Ya, hati itu di badan. Adzikru jawarih. Dan sholat itu menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Kiblat. Ketika di bulan Rajab, ini bulan Rajab. Ya kebetulan bulan Rajab karena Allah masih berikan kita sehat di bulan ini, amin. Ya. Dan dikatakan salat ini turun perintah salat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syahrul Rajab, di bulan Rajab. Tanggal 27 Rajab. Fi riwayat dikatakan itu, atau dalam riwayat dikatakan masa kerasulan 7 tahun setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Usia Nabi jadi 47 tahun. Ada yang mengatakan lebih. Salat ini dikatakan kemuliaan seorang. Kenapa Habib? Kenapa salat dikatakan memuliakan seseorang? Karena ketakwaan Bib, inna akramakum indallahi atqakum. Ngerti kalau takwa itu orang mulia. Bukan. Dari apa sih mulia itu? Dari mengerjakan sholat. Karena seutamanya ibadah as-sholat. Sholat itu Allah subhanahu wa ta'ala khalik. Di surah Al-Ahzab Allah menegaskan tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Siapa Nabi Muhammad? Min ahlil ma'rifah dan sayyidil mutawadhi', dikatakan pemimpinnya manusia, semua manusia, terutama umatnya kita ya, yang sholat. Berarti ibadah kita. Perhatikan betul-betul satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan Allah menyatakan seorang itu akan tersebut, akan diberi hidayah, akan diberi nikmat di akhirat kelak, mendapatkan husnul khatimah dari ia mengerjakan salat yang fardu. Dikatakan hati-hati, bukan wajib, hanya wajib ya, fardu. Ini ditinggalkan, andai kata meninggalkan salat di akhirat ya, ia akan susah untuk bernafas. Andai kata ia meninggalkan salat, hanya enggak rapih salatnya ya, hanya enggak rapih, bukan ia tinggalkan. Kalau ia meninggalkan salat, naru jahannam khalidina fiha. Ini munafik, na'udzubillah min zalik. Pendusta yang ingkar janji, pengkhianat. Na'udzubillah. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Kita alhamdulillah Allah ciptakan. Ya, ini kita beruntung, kita saat ini di bulan Rajab. Alhamdulillah. Belum tentu kita nemuin Rajab tahun depan. Belum tentu kita melihat bulan depan Sya'ban. Bulan yang dikatakan Nabi syahri, bulan Rasulullah. Belum tentu kita melihat Ramadan nanti 3 bulan lagi. Ya, tapi Allah masih memberikan kita rezeki. Dikatakan seperti itu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang dikatakan Nabi Rasul khusyuk dalam salat yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan setiap waktu Rasulullah tidak pernah melupakan Allah. Setiap waktu, sekiranya orang baru 5 waktu salat mengingat Allah, orang baru ngerti waktu itu subuh, zuhur, asar untuk mengingat Allah, sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap waktu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah seperti itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum
indallahi atqakum. Terus orang itu sholat. Lihat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan sayyidul mutawadhi'in, di antara orang-orang yang ahli sujud kepada Allah dari mulai Nabi Allah Adam sampai akhir zaman nanti. Lah kalau akhir zaman sudah kita umat Nabi Muhammad SAW ya, itu paling utama salatnya, paling istimewa tawadhu'nya. Kenapa tawadhu ini merendahkan hati Habib? At-tawadhu minal ma'rifah, dikatakan alimul ulama. Yang namanya orang tawadhu itu orang yang ahli sujud kepada Allah. Hatinya sudah ia letakkan kepada Allah. Hablum minallah hablum minan nas, dikatakan. Ia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala karena hidupnya di dunia kafah. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah begitu. Dan dikatakan khusyuk atau tumaninah, dikatakan ini yang perkara yang diperhatikan benar-benar dalam salat ini, tumaninah. Salat itu diterima atau enggak diterima dari segala macam keadaan. Yang paling utama tumakninah, kehusuan dalam salat. Enggak boleh ditinggalkan sama sekali karena hukumnya fardu. Wajib ini aja ditinggalkan haram, apalagi fardu. Ada 7 neraka Allah. Ya, 7 neraka. Kalau kita mau pesan neraka, ya na'udzubillah jangan ya. Itu neraka itu panasnya berapa kali api di dunia. Fi riwayat dikatakan 70.000 kali. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu begitu, pilih yang mana. Milih juga nggak mau kan? Begitu. Lah ini orang-orang yang min ahlil tarakah shalah, yang biasa meninggalkan salat, itu nanti dimasukkan ke neraka itu yang udah bukan pilihan lagi, yang spesial. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang saleh ini dibayangkan ini. Orang yang saleh ini. Orang yang mengerjakan salat berketerusan dan khusyuk mengerjakannya. Ia mendapatkan surga. Lah kita umat Nabi Muhammad ini wajib mengharapkan surga supaya ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la. Surga paling puncak. Itu surga kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dikatakan surga yang istimewa. Ada dikatakan surga itu kita di surga, Allah di sana. Karena hamba kita kepada Khalik Allah, kita menemukan fitrahnya kita sebagai makhluk. Maka dikatakan merasakan lezatnya hidup. Jangan kufur nikmat. Meminta kepada Allah rezeki, meminta kepada Allah sehat afiahnya badan. Ini karena salat, salat itu dikatakan pakai apa? Kalau ngaji segala macam rapih pakaiannya. Terus kalau dikatakan mau menghadap ke Allah, ini benar-benar rapih dia. Pakai mukenanya apa segala macam rapat itu, nggak ada keluar rambut-rambut ya, aurat begitu. Luar biasa. Nanti hasil di akhirat. Dia menjaga salatnya seorang mar'ah perempuan ini. Luar biasa dikatakan. Ketaatan dia kepada suami diukur dari salat. Berapa rezeki seorang itu dilihat diberinya Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana salat. Segala sesuatu Allah berikan. Allah dikatakan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk itu udah enggak ada batasnya. Ya, bahkan lebih besar daripada murkanya. Kita kalau melakukan dosa, Allah sudah berikan manusia tempatnya salah dan dosa. Kalau kita bertobat kepada Allah, ini jalan hidup manusia. Setiap salat, lagi-lagi salat. Setiap salat ihdinas siratal mustaqim. Meminta petunjuk kepada Allah, jalan yang diridhai Allah. Jalan yang dikatakan alimul ulama, kiai, ustaz, habaib ya, orang-orang yang saleh. Yang ada di wajah mereka dikatakan Imam Ghazali, belum merekanya kita. Cahaya di barisan mereka, di belakang mereka di akhirat nanti dari tetesan air wudhu ketika salat. Ini luar biasa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, fadzkuruni azkurkum. Andai kata kita mengerjakan salat 5 waktu, Allah tempatkan kita dalam kedudukan yang mulia di dunia akhirat. Berarti beruntung orang yang dikatakan muflih, mendapatkan keberuntungan. Sekolongan ahli neraka ya, ia mukadzab, pendusta, nggak boleh bohong sama sekali jadi manusia, karena nanti jadi munafik. Nggak boleh ingkar janji jadi manusia, sama sekali nggak boleh, karena nanti jadi munafik. Nggak boleh khianat, ketika dia beri amanah khianat jadi manusia.
nanti ini digolongkan munafik. Ayatul munafiku salasa. Ini ahli neraka. Ahli neraka. Jadi hati-hati kalau orang mengingatkan orang yang dusta, orang yang ingkar janji, pengkhianat, bukan untuk diikuti. Ya, jangan salah mendengar. Dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di Al-Baqarah ayat pertama Allah mengatakan itu. Orang yang dikunci apa? Hatinya, pandangan matanya dikunci Allah, telinganya dikunci Allah, apa segala sesuatu gerak-geriknya sia-sia karena kosong hati. Dengan salat itu, aqimus salata lidzikri, Allah mengatakan. Andai kata kita salat kepada Allah, ini menunjukkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini masuk surga gampang, salat. Orang kepengen jadi orang berilmu gampang, salat. Kenapa dikatakan seperti itu? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jadikan hidup kita itu memiliki kedekatan kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadikan niat kita itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala sekuat-kuatnya. Jadikan hidup itu bermakna untuk bekal nanti ke akhirat. Perhatikan apa segala macam amanah-amanah Allah di dunia ini. Apa di antaranya an-nadzafatu minal iman. Rasul mengingatkan kita untuk kita bersih-bersih, terutama ini hati. Ini hati, bayangkan di sana dikatakan andai kata sesuatu barang di jalan kita ambil karena bisa mengganggu orang. Rasulullah mengatakan seperti itu. Ini barang yang ada di hati ini, diri kita ini. Diri kita ini dikatakan Ahmad Saib wa fa'aba anam guru Habib man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dikatakan ana indika abdi, aku tergantung bagaimana sangkaan hamba. Jadi kalau kita hatinya rapi, segala sesuatu bersih. Kalau kita melihat dengan pandangan ainul rahmah, pandangan Allah. Kalau kita mendengar dengan pendengaran rahmah, pendengaran Allah, berarti segala yang kita lakukan di dunia ini berkah. Apa sih berkah itu? Ada pahala yang lebih. Maksudnya pahala lebih, kita dapat pahala. Bukan berarti kita mendapat pahala besar, kita entah dapat pahala. Bukan. Kita mendapat pahala besar itu ya pahala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dikatakan salawat ke Rasulullah dilipatkan Allah pahalanya ya. Nabi mengatakan seperti itu. Qul huwallahu ahad, sulusul Quran. Membaca Al-Ikhlas itu satu kali membaca Al-Ikhlas, Rasulullah mengatakan mendapat pahala sepertiga 30 juz Al-Quran. Berarti juz berapa juz itu? Ya 10 juz. Nah, begitu. Berarti kenapa Allah Subhanahu wa taala menghiasi dunia itu dengan matahari siang? Kenapa Allah menjadikan malam itu dikatakan abyadun, gelap hitam? Karena Allah menghendaki bintang-bintang itu keluar di malam hari. Allah menginginkan malam itu supaya kita melihat itu qamarun, bulan. Orang di Arab sana, di Yaman, di Mekah, di Madinah, di Jazirah Arab sana itu nggak ada laut, nggak ada air. Setiap malam melihat bulan. Jadi pemandangan itu kalau malam melihat bulan. Ini dari riwayat banyak dari teman-teman Habib yang dari sana, dari Arab sana, suka belajar di sana, dia suka cerita seperti itu. Itu dilihatnya bulan. Kenapa? Ada riwayat mengatakan karena teringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Imtithal, percontohan untuk kita. Kita bulan, melihat bulan. Purnama segala macam sama-sama purnama. 15 Hijriah purnama. Dan di bulan Rajab ini dikatakan 27 Rajab, ketika itu awal pertamanya detik-detik ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj. Maha suci Allah mengatakan subhanallazi asra. Maha suci Allah memberangkatkan ini Nabi, ini Rasulullah untuk turun perintah salat 5 waktu. Berarti Allah menginginkan sesuatu untuk kita mengibadah kepada Allah. Kenapa Allah menginginkan kita untuk beribadah kepada Allah? Karena orang yang jauh dari ibadah kepada Allah diazab di neraka. Andai kata seorang mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita ngerti Nabi Muhammad karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pandai bersyukur. Allah yang mengajarkan kita untuk pandai bersyukur.
Allah menyuruhkan kita, fadhkuruni adkurkum. Berarti Allah menyuruh kita untuk selalu pandai mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana maksudnya Habib? Ya, kalau kita sholat, kita baca suratul Fatihah, ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, kata wa kata terus, amin. Ya, semoga Allah kabul. Begitu kita ngerti Allah yang menjadikan lidah itu, Allah yang membentuk diri kita ini, tubuh kita ini, makrifat untuk mengetahui hakikat, merasakan hayat hidup, muraqabah kepada Allah, mendekat diri kepada Allah, mendapatkan keberuntungan. Allah semua yang menjadikan. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Allah katakan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, Yasin, hai Muhammad, Al-Quran ini penentu, wal Qur'anil Hakim. Berarti Allah memberitahu, Allah memberikan kita tatanan tuntunan untuk mengerjakan salat yang Nabi Muhammad mengatakan tiangnya agama. Keberuntungan yang Allah katakan ini di bulan Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini bulan yang kita harus banyak beristighfar, ya. Harus banyak beristighfar kepada Allah. Nanti Sya'ban, ingat itu di sana ada nisfu, yang mana amal-amal selama kita setahun itu di 15 Sya'ban itu dijumlahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti Ramadan kaza wa kaza terus, dan setiap waktu ini perhatikan betul-betul untuk kita selalu zikrullah, untuk mengingat Allah. Salat itu diperhatikan betul-betul. Ini amanah Nabi Muhammad SAW. Terus apa dikatakan lagi? Mut'aliman, harus bisa menjadi orang yang berilmu. Ini amanah Nabi Muhammad SAW untuk kita di dunia ini. Terus dikatakan lagi muta'aliman, harus selalu merasa kurang dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak nanti ilmu, semakin banyak kita merasakan apa? Sir, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan, adunia mal'unatan wa ma fihi ila zikrullah. Aliman, muta'alliman, dikatakan dunia ini dan seisinya dilaknat Allah, kecuali 3 perkara yang enggak dilaknat. Ibadah, mengajarkan ilmu, mengetahui ilmu atau, dan belajar ilmu agama. Selain daripada itu, maka menjauh ia dari kebahagiaan. Orang yang beruntung bukan untung-untungan dalam arti itu dadu, ya, bukan. Beruntung ini Allah yang mengatakan, alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa ia rugi? Ia bermain dengan waktu. Waktu meninggalkan kita tidak tahu. Nah, itu dikatakan seperti itu. Bukan masih Habib. Jadi yang dikatakan ini mal, harta, hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an Al-Azim, Al-Qur'an yang mulia, yang kuat yang bisa menyelamatkan. Maksudnya apa dikatakan di sana? Wa mal hayatud dunya, harta dan kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, hanya menipu. Bukan itu. Apa yang dimaksudkan? Bahwasannya timbangan amal suatu saat nanti di mizan. Andai kata amal baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Maka kita meminta kepada Allah, Allah berkahkan ini bulan Rajab, Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban, dan Allah lindungi kita, Allah hasilkan semua menjadi antumah ini solehah, kita menjadi orang yang baik sampai kepada Syawal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.